I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabel Hamzah dari D4 Terapi Gigi. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar anatomi dan sistem pernapasan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagaimana bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Kata sifat yang menyatakan bidang. Medianus, bidang yang membagi tubuh dalam dua bagian yang sama kiri dan kanan. Para medianus, bidang yang berada di samping dan sejajar dengan bidang medianus, tetapi tidak dekat. Sagittalis selalu dekat dengan bidang medianus. Frontalis, bidang yang tegak lurus terhadap bidang sagittalis dan sejajar dengan permukaan perut. Transversalis, bidang yang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Saraf karnial adalah bagian penting dari sistem saraf yang terdiri dari 12 pasang saraf dan tersebar dari bagian depan hingga belakang otak. Fungsi saraf karnial adalah untuk menghubungkan otak dengan otot organ indera, kelenjar, dan organ tubuh di bagian leher, kepala, serta dada tanpa melewati samsum tulang belakang. Saraf karnial terdiri dari 12 pasang saraf yang memiliki nama-nama fungsi berbeda-beda. Saraf ini terhubung langsung dengan indera perasa, peraba, penglihat, pendengar, dan penciuman. Berikut adalah masing-masing penjelasan tentang 12 pasang saraf karnial tersebut. 1. Saraf olfaktori. Saraf karnial. Saraf olfaktori merupakan saraf karnial dan fungsi sensorik yang berperan dalam indera penciuman seperti membantu mendeteksi aroma, wangi, atau bau yang terhirup oleh hidung. 2. Saraf optik. Saraf karnial 2. Nervus karnial optik berperan sebagai pengantar informasi visual dari retina ke otak. Mediastinum itu sendiri adalah bagian dada yang terletak di antara tulang dada dan tulang belakang, serta di antara paru-paru. Area mediastinum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anteriorit depan, tengah, dan posterior belakang. Di bagian-bagian ini berbagai jenis tumor bisa tumbuh, adapun sifat tumornya bisa jinak atau ganas. Penyebab tumor mediastinum cukup beragam tergantung pada jenis dan lokasi tubuhnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jenis jaringan abnormal yang muncul di setiap bagian mediastinum, baik di depan, tengah, maupun belakang bisa berbeda-beda. Pengobatan kanker dan non-kanker di bagian mediastinum bergantung pada jenis dan lokasinya, tingkat keparahannya penyakit, serta di kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Adapun jenis pengobatan yang diberikan bisa berupa operasi, radioterapi, kemoterapi, atau kombinasi di antaranya. Psikolog sistem pernapasan bagian atas. Rongga hidung berfungsi sebagai saluran masuk udara ke paru-paru. Saat udara masuk melalui hidung, udara tersebut dipanaskan, dialiri kelembapan, dan dibersihkan oleh partikel debu dan kotoran yang ada di udara. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Fungsi hidung dalam sistem pernapasan adalah sebagai alat filtrasi, mengatur suhu, penghandap kelembapan, dan sebagai alat penciuman aroma. Proses psikologi sistem pernapasan bagian atas hidung dimulai pada saat udara masuk ke dalam hidung dan melewati rongga hidung. Psikologi sistem pernapasan bagian bawah. Bronkus merupakan bagian dari sistem pernapasan bagian bawah yang terdiri dari 2 saluran udara besar yang bercabang dan masuk ke dalam paru-paru dari trachea. Bronkus ini kemudian bercabang lagi menjadi bronchus yang lebih kecil dan akhirnya mencapai alveoli, yaitu kantong udara mikroskopis yang letaknya di dalam paru-paru dan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pengaturan sistem pernapasan.
persarafan sistem pernapasan di luar oleh sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Beberapa area di otak terlibat dalam pengaturan sistem pernapasan seperti nukleus Solter dalam batang otak dan korteks motorik. Berdasarkan informasi yang diterima dari reseptor khusus yang tersebar di sekitar saluran pernapasan, batang otak akan mengatur frekuensi dan kedalaman pernapasan sesuai kebutuhan tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new block,